Perkenalkan, nama saya Nazar Sabta Pradana. Saya berasal dari kelas 3 IA01. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, memperlihatkan hasil dari tugas akhir Lab TI mata kuliah pemrograman web. Tugasnya itu ngebuat sebuah web dari framework kode Igniter atau menggunakan framework kode Igniter. Nah, di sini saya ngebuat itu, saya kasih nama Inkbook, Ink Library. Sini isinya itu ebook, isi ebook kayak gitu, buku elektronik. Nah, di sini itu halaman utama, halaman kalau semisal masuk. Jadi kalau awal masuk, nah ini masuknya ke sini, dimana semuanya bisa melihat buku apa aja sih yang ada di koleksi perpustakaan ini. Jadi itu ini awalnya. Nah, di sini bisa melihat kayak ada buku abjad, use case, terus tabrak aturan. Di sini ada kayak siapa yang upload, terus tema bukunya apa, terus berapa halaman, dan bisa langsung dibaca, bisa juga langsung di download. Nah, ini contohnya kayak ngebaca ini kitab anti bodoh, langsung ini bisa dibaca. Nah, saya bakal preview PDF yang udah diupload. Lumayan agak lama, dan ini webnya udah di hosting, jadi bisa langsung dibuka aja nih, inkbook.rf.gd terus /ink. Nunggu sampai selesai. Oke, ini bisa langsung dibaca sampai selesai. Bisa juga di download tampilan awalnya, balik di back aja. Nah, ada baca, bisa baca semuanya. Di sini ada 3, 6, 8 koleksi buku, baru ada 8. Terus di sini bisa juga searching nih, mau ada buku apa, ibarat nanti ada banyak, ada 100-an atau 200 gitu. Terus ibaratnya mau nyari buku garis waktu, garis, nah dia udah muncul. Ya, udah muncul. Agak servernya agak lambat, soalnya ini gratisan, jadi ya yang penting udah di hosting. Lanjutnya udah bisa searching, dibaca. Nah, di sini bisa masuk, bisa login nih. Kalau semisal nanti di sini kan bisa baca nih. Nah, pengguna nanti bisa juga kalau mau ngupload buku itu pertama masuk, kalau udah punya user, udah punya user account, itu bisa langsung masuk aja. Ibaratnya di sini bisa langsung masuk, atau kalau belum punya itu bisa register now, nama lengkap. Di sini nama lengkap, Sabta tugas akhir, username-nya, TI, password TI 123, terus email, terus sign up. Ntar bisa langsung login, registrasi sukses, silahkan login. Username-nya di TI, passwordnya ini, masuk. Oke, sukses. Nah, di sini tampilan usernya nih awal-awal kosong, nggak punya buku sama sekali karena belum upload. Jadi kalau semisal login pakai akun lain yang udah ada nih, ibaratnya di sini Sabta Pradana nih udah ada 2, 3, 4, udah ada 5. Jadi kalau masuk pakai akun Sabta,
Nah dia udah ada buku, otomatis di user page-nya dia udah nampil nih buku apa aja sih yang udah dipunya. Bisa ditambah juga di sini, artinya nambah pakai yang akun tadi. Bisa tambah buku, judul buku. Di sini saya mau upload ini. Di sini saya mau upload ini buku. Ini saya bikin buat tes upload. Ini adalah judul buku, terus bab 1, bab 2, isinya cuma 3 halaman. Sama covernya ini ukuran sekitar 6,4 KB, terus bukunya sekitar 17 KB. Judul buku scannernya bebasin apa aja, jumlah halamannya tadi ada 3, gambarnya. Nah ini open, terus ebooknya yang ini PDF, terus di submit. Ini buat ya tombol oke kalau ini udah selesai di submit gitu. Nah ini udah otomatis masuk nih, buku berhasil ditambahkan. Nah udah, jadi semisal nanti di homepage tampilan awal ini udah masuk nih, tuh ke koleksi buku udah masuk. Jadi udah bisa, walaupun non user yang belum daftar, cuman anonim, yang cuma mau baca gratis, itu bisa mengakses. Nah udah bisa langsung baca. Oh ada masalah sama URL ya, coba dibenerin ya. So HTTP buku aja. Nih terus bisa diedit, bisa delete. Nah ini karena mau dibenerin jadi di delete nih. Buku berhasil dihapus, jadi udah gak punya buku lagi. Kalau di koleksi buku awal udah gak ada. Terus coba upload. Halaman submit. Nah ini coba dibaca. Nah bisa, ya, sukses buat create data. Terus sekarang read datanya juga udah bisa dibaca. Terus ini datanya juga masuk. Edit data, ibaratnya di sini halamannya ternyata salah, ada 5, genrenya tambahin titik, terus di submit berhasil diubah, ada notifnya, dan di sini ada halamannya berubah jadi 5. Oke, jadi itu mungkin penjelasan singkat tentang web yang dibuat sama ini saya sama Nanda. Jadi itu aja mungkin. Terus selanjutnya saya mau ngejelasin codingan ini, codingan di kode igniter backend. Oke, selanjutnya penjelasan bahasa backend dari web yang udah dibuat. Pertama ini controller di sini yang dibikin itu ink.php namanya. Sebelum itu di sini di config itu ada yang diubah. Mulai dari config base URL. Nah di sini itu dari ini server, base URL dari servernya itu ini inbook.rf.td, lalu di sini masuk ke ink slash. Nah di sini ink ini dimasukin ke base URL sini, biar kalau semisal nanti setiap ada file itu dipanggilnya ke dari sini, path awalnya. Terus lanjutnya ada database.php. Di sini hostname, username, password sama database ini diisi menyesuaikan sama database.
di codingan ini buat yang lokal, jadi saya makainya localhost. Terus username Sabta, passwordnya password, dan database ing. Nah, kalau yang server ini menyesuaikan aja sama yang database ada di server. Intinya databasenya isinya sama tabelnya. Selanjutnya ada root. Root ini buat karena di sini controller utamanya nama file ing.php. Jadi di root sini tuh diisi sama nama file tanpa ekstensi apa-apa. Di sini pakai ing aja. Yang dari config itu udah segitu aja cukup. Selanjutnya di sini controller. Nah, dari controller di sini dari awal public function construct. Di sini adalah sebuah fungsi yang pertama kali dijalankan saat file ini di load. Nah, di sini ngeload file yang namanya model di mink min model. Nah, min.php ini nanti di load setiap kali file ing.php atau controller ini dijalankan. Lalu di sini public function index. Nama index di sini maksudnya setiap kali ini dijalankan. Nah, index ini akan dijalankan terlebih dahulu, itu basic yang ada di server buat di HTML, PHP. Nah, di sini juga sama, jadi setiap kali ini dijalankan, pertama ini dijalankan, terus yang ini dieksekusi. Nah, saat dieksekusi, indeks ini tuh tampilannya jadi kayak gini. Yang homepage tadi, yang sini load, yang file yang ada di view, terus source. Nah, source sini di load buat header. Terus ada header buat ini bagian atas ini. Ada lib, ini body, bagian body, dan di sini ngambil parameter head, data, yang dimana variabel data item ini bernilai dari return value fungsi readMine yang ada di model ink. readMine ini saya gunain buat ngebaca data di database, di mana tabel ebook di join dengan tabel pengarang dengan kondisi ID pengarang sama dengan pengarang user ID. Nah, jadi ini fungsinya readMine, dan dia mengembalikan nilai result array-nya, data yang didapatkan dari eksekusi query builder ini itu bakal dikembalikan dan ditaruh di variabel data sini, terus dipanggil di parameter lib ini, dan selanjutnya load footer. Dan selanjutnya ada function login, di mana di sini digunain saat sebuah, nah di sini ada kondisi nih, di mana variabel session yang bernama login itu bernilai 1, maka tidak menuju halaman login, tapi masuk ke homepage ini, user homepage. Yang maksudnya itu saat sudah login terus masuk login lagi tuh nggak bisa, biar nggak terjadi timpang tindih data. Terus selanjutnya di sini ada source, ini di load. Nah, di bawahnya sini ini ada sebuah kondisi di mana jika sebuah metode, variabel method post login ini ada, maka menjalankan function underscore login di bawahnya. Ini didapatkan dari login.php ini. Saat sebuah button yang namanya login ini ditekan, maka dia akan ngepost atau menambahkan metode post yang bernama login dan data-data lainnya ke dalam sebuah page yang ada di dalam value action ini. Karena di sini kosong, maka dia menuju halaman sendiri. Terus di sini tadi value yang dimasukkan itu ada password sama username, dan di sini dimasukkan ke variabel username dan password. Terus variabel user ini mengambil return value dari row array
dimana Ray ini dia ngambil dari database db getware pengarang, tabel pengarang dimana user sama dan username ini diambil datanya satu baris. Terus di sini jika password yang di value tadi input value nya sama dengan data yang didapatkan dari eksekusi sebelumnya itu sama, maka login berhasil. Dan di sini ngeset sebuah session yang bernama login dengan nilai 1. Terus ngeset user data user ID ini ngambil atau ngasih kalau user ID-nya itu adalah user ID yang didapatkan sebelumnya, dan masuk ke ini, masuk ke user page. Nah, dia masuk ke user page ini. User page ini ada di sebelah sini, biar urut. Lanjutnya ada logout. Nah, oh ya, ini kalau salah itu dia nggak masuk ke user page, tapi dia balik ke login dan melakukan flash data atau sebuah variabel salah login yang bernilai 1. Nah, di sini dia meredirect atau balik ke halaman login. Selanjutnya ada logout, di mana di sini saat login itu nge-create sebuah session variabel yang namanya login sama user ID. Nah, di logout ini itu menghapus semua value dari session variable. Jadinya ntar kosong lagi sessionnya. Udah nggak ada lagi nih habis di logout. Yang namanya login sama user ID itu udah nggak ada. Dan refresh ke homepage. Oke. Lanjutnya ada regis. Dimana regis ini dia bakal ngeload source, hit polos, dan daftar. Regis. Nah, ini hit polos, jadi dia nggak ada tombol masuk atau itunya. Lalu di sini sampai tadi saat sebuah button itu ditekan, dia akan mengirimkan sebuah post yang namanya regis. Terus input 2, input 1, input 0, dan input. Nah, di sini ditambahin kondisi jika ada variabel post yang namanya regis, maka mengeksekusi fungsi yang ada di file min.php yang bernama daftar. Daftar di sini memiliki urutan eksekusi. Pertama mengambil value dari input nilai tadi dan dimasukkan ke masing-masing variabel. Lalu memasukkan semua variabel sebelumnya ke dalam sebuah satu variabel array yang bernama data. Lalu mengeksekusi dengan query builder. Di sini insert khususnya, di mana memasukkan ke tabel pengarang dengan value-nya adalah isi dari value data. Nah, di sini ada kondisi lagi, jika ada tabel yang ter-affected atau terubah, maka melakukan set flash data, atau di sini menambahkan variabel session yang bernama pesan dengan value daftar. Lalu nge-redirect ke inlogin, masuk ke inlogin, ini login. Habis itu balik ke sini lagi. Begitu, lanjut ke function ubah. Enggak, ini aja. Lanjut di sini aja biar nggak bingung. Public function user. Di sini public function user dipanggil saat udah login, sukses login. Nah, di sini saat udah sukses login, maka dia masuk ke in user. Nah, dia masuk ke ini. Dimana kalau dia udah login, maka mengizinkan untuk menjalankan ini. Kalau enggak, ya balik ke menu login. Nah, kalau udah login di sini pertama ngebuat variabel post yang bernama mybook dengan value kosong. Ini cuma buat kondisi di dalam mybook ini. Di mana? mybook, oh di header di sini. Nah, di set post mybook di sini. Fungsinya buat di sini kalau ada, berarti di sini ada keluarnya.
Tapi kalau nggak ada di sini keluar sama ini icon buat buku. Nah ini kalau yang homepage ini nggak ada, cuma keluar doang sama search. Tapi kalau ini yang user page cuma ada keluar sama tombol search. Tapi kalau yang di sini ini ada bukunya. Nah di sini buat kondisi my book ya. Oke lanjut. Di sini fungsi itu tadi seperti itu. Dan selanjutnya itu ngebuat session yang bernama page user dengan value 1. Nah, terus di sini ngebaca data get user, di sini manggil get user. Ini fungsinya sama kayak read mine. Cuman bedanya di sini ada sebuah kondisi di mana ID pengarang sama dengan user ID yang ada di login tadi, value-nya. Ya, jadi beda dari situ gunanya. Nah, itu mengembalikan, maksudnya itu mengembalikan semua buku di mana pembuatnya itu user ID-nya yang sama. Jadi cuman ada user ID-nya ini doang, nggak ada yang lain. Dimana kalau yang di homepage itu ada banyak usernya semuanya. Tapi kalau yang ini terbatas, cuman user tertentu aja, user yang login doang yang ditampilin bukunya. Oke lanjut. Di sini ngeload source, header, my book dan footer. Selanjutnya ada public function add, dimana ini ngeload file source, hit polos dan tambah. Ini buat register. Enggak, ini bukan buat register, tapi buat tambah data. Nah di sini ini juga pakai head polos. Dan kalau ada yang namanya upload di sini sama kayak tadi, dia bakal menjalankan fungsi create. Nah, fungsi create di sini jadi pertama dia ngambil data input 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 3 dan ini 4. Nah, pertama ambil nih. Jadi kalau ada file di upload pakai ini file chooser, nah dia masuk ke variabel yang namanya files, itu disimpan di temporary. Nah, datanya disimpan di files, variabel bawaan dari PHP. Nah, di sini diakses nih namanya, nama dari file, nama file yang ada di temporary sama nama file yang diupload ini diambil, dimasukin ke dalam variabel. Terus di sini di upload get cwd, ini get cwd sama kayak pwd, perintah pwd buat ngambil sebuah info direktori kerja saat ini. Terus ditambahin sama aset data PDF biar dia masuk ke dalam sini data PDF. Nah, jadi datanya ntar disimpan di sini, data ini, data ebook yang dipilih, jadi diupload di server. Nah, PT itu di sini aset data PDF. Terus di sini while is file dir upload, nama file di sini buat sebuah handler, dimana jika sebuah file diupload dan ada nama sama maka dikasih tambahkan prefix X. Ya semisal sebelumnya user sudah upload buku.pdf, terus upload lagi buku.pdf. Nah kalau ini kan nanti ada masalah saat delete file, jadinya ditambahkan prefix biar nggak masalah. Di fungsinya buat itu. Terus file dipindahkan. Nah di sini dimasukkan ke dalam suatu upload, move upload file nama sementara ini, dan dir upload nama sementara nama file. Ini buat mindahin file ke direktori yang ini, ke path ini. Nah selanjutnya ngambil data dari sebuah gambar yang diupload ada di file, ada di variabel files dengan nama input 3 dan ngambil temporary name-nya, lalu di encode biar dapat ini
dia dapat kode ini yang nanti dimasukin ke BLOB database. Nah, terus semuanya dimasukin ke dalam sebuah variabel dengan nama masing-masing, dan variabel tersebut dimasukkan ke dalam sebuah variabel array. Dan yang selanjutnya dieksekusi dengan query builder insert, dimana di sini dimasukin ke tabel ebook dengan value adalah value dari variabel data. Sama kayak regis tadi, jika ada tabel yang teraffected atau terubah, maka di sini akan ada session pesan dengan value ditambah dan redirect ke in user. Begitu, lanjut di ink. Sekarang edit ini adalah ngubah, dimana di sini ngambil data raw ID. Nah, di sini dengan variabel parameternya diambil dari ini, ada di sini. Ini adalah parameter yang itu buat ubah itu yang ini. Nah, value ID buku, jadi dapat ID buku setiap ini. Nah, ada ID bukunya 16, 17, 18, 19, 20. Terus dimasukin lagi parameternya ke sini, ke retro yang ada di min, dimana retro ini digunakan buat membaca satu baris data secara penuh di sebuah tabel yang namanya ebook. Lalu datanya itu dimasukkan ke dalam sebuah parameter sini, load view hit polos. Dan kalau ada upload, sama kayak tadi, kalau tombol dari tekan maka ininya akan ke post semuanya. Dan di sini mengeksekusi fungsi yang namanya ubah. Nah, diubah ini pertama sama kayak tambah tadi, create, tapi di sini nggak file tapi cuma gambar doang. Pertama di sini dicek kondisi. Nah, di sini dicek kondisi apakah sebuah file input 3 itu temporary name-nya itu ada atau enggak. Kalau dia ada, berarti atau tidak kosong, berarti ada gambarnya, dan di sini di base encode di encoding. Nah, kalau nggak ada dia lanjut tanpa melakukan encoding, dan dimana kalau nggak dilakukan encoding dia nggak dimasukkan ke dalam database, itu yang diubah. Kalau ada maka gambarnya juga ikut diubah di dalam database. Nah, ini ntar dieksekusi pakai execution builder, where sama update, nge-update dimana ID buku sama dengan ID. Kalau ada affected row sama kayak tadi, flash data pesan diubah dan redirect ke in user. Lanjutnya ada delete sama kayak edit, tapi beda di sini bukan merubah data tapi menghapus data. Dimana di sini dicek dulu dia udah login apa belum. Kalau udah login maka bisa ngelakuin, kalau enggak disuruh login dulu. Nah, kalau udah login di sini langsung ngejalanin yang namanya hapus yang ada di min PHP. Hapusnya ini pertama dia ngejalanin fungsi yang namanya remove file, dimana parameternya itu adalah sebuah parameter URL sumber dari buku, path-nya dari buku. Nah, ini ngedelete, dia ngambil datanya, data buku satu baris, terus diambil yang URL sumber aja, kolom URL sumber value-nya, dan dimasukkan ke sini. Nah, get cwd sama kayak tadi buat ngambil direktori kerja saat ini. Terus di sini digabungkan sama file name URL sumber tadi, value-nya. Nah, terus di sini unlink buat menghapus file yang ada di sini. Jika berhasil, maka dia melanjutkan fungsi yang ada di hapus. Kalau gagal, maka dia akan die dan menampilkan pesan error deleting file. Selanjutnya di sini query builder, di mana ngedelete data di ebook, di mana data tersebut bernilai sama dengan ID bukunya bernilai sama dengan ID. Kalau ada kolom yang terubah lebih besar dari 0, maka nge-flash data pesan dengan value dihapus
dan redirect ke in user. Oke, mungkin di sini searching function key dengan parameter key, di mana ini digunain buat nge-searching data, live data. Nih ABCD, dia bakal nyari ABCD. Nah di sini ada kondisi di mana page user sama dengan 1. Page user. Nah di sini dibikin nih, saat dia di user dia bikin page user sama dengan 1. Nah berarti kalau semisal dia ada di page user ini bernilai 1, kalau enggak berarti bernilai 0. Kalau ada di user berarti dia hanya membaca search main dengan kondisi page user, dan kalau enggak berarti dia ada di sini nih, search main. Nah jika page user sama dengan 1, maka query buildernya ditambahkan where, kalau enggak berarti enggak ditambahkan where tapi like sama or like. Lanjut di sini langsung di load nih. Kalau dia ada di user page, yang di load itu my book. Kalau ada di page home user homepage, dia loadnya lib. Oke, udah semua penjelasan singkatnya. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya sedikit jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tutup videonya. Terima kasih.